Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik lagi ke channel kita, Omar. Siska. Teman-teman. Teman-teman. Hai teman-teman. Omar udah bisa Apa kabar? Hai teman-teman, apa kabar? How are you? Siska sama Omar doain mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu dalam keadaan baik-baik aja. Nah, dari pembahasan tadi itu kita udah bahas tentang seputar dokumen, kedua tentang kitas, ketiga tentang stay over di Indonesia, dan tadi akhirnya kita mikir kita bakalan share tentang televisa juga ke teman-teman. Karena kenapa televisa ini penting juga buat teman-teman yang nikah sama orang asing. Ini televisa juga penting karena untuk proses pembuatan kitas ini kita bakalan ketemu televisa. Nah, apa sih televisa dan gimana sih dapetinnya televisa? Terus gimana sih banyak pertanyaan di sini dan kita bakalan jawab pertanyaan satu demi satu. Jadi yang pertama, apa sih televisa? Televisa itu ketika imigrasi ngasih kita atau menyetujui pengajuan kitas kita, nah teman-teman bakalan dikasih televisa. Jadi televisa ini kita nggak bisa dapet di Indonesia, nggak bisa. Jadi kita harus keluar Indonesia dan kita dapetinnya di kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Nah teman-teman bisa pilih mau ke negara mana. Teman-teman bisa ke negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, kemana-mana nggak apa-apa. Jadi pilihlah yang terdekat dan pilihlah yang aksesnya mudah. Karena kemarin itu Siska sama Omar, kenapa sih kita milihnya Malaysia? Pertama, karena kalau kita ke Singapura, Omar harus pakai visa, right? Di Singapura itu Singapura you must have visa. Visa, Moroccan citizens visa, must have visa ya. Jadi kalau kemarin itu pas mau ke For your Singapura free itu, visa. ya mau ke Singapura, Omar harus pakai visa. Visa, ya. Sedangkan orang-orang Indonesia WNI free visa ya ke Singapura. Tapi kalau Omar kan harus pakai visa dan bikinnya juga agak ribet. Bikin visanya Omar juga harus ke kedutaan Singapura yang ada di Indonesia untuk ngasih visa buat Omar gitu. Jadi akhirnya kita milih ke Malaysia karena Omar free visa ke Malaysia dan Siska pun free visa ke Malaysia. Jadi kita akhirnya mutusin untuk ke Malaysia. Nah, kita di sini bakalan kasih tahu teman-teman kalau yang untuk pengajuan televisanya di Malaysia, Siska di sini bakalan kasih tahu info tentang seputar pengajuan televisa di Malaysia. Nah, kalau teman-teman yang mau ngajuin televisa di Malaysia, teman-teman bisa datang ke kedutaan Malaysia maksudnya kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia. Teman-teman bisa searching di Google jalannya apa. Siska lupa itu jalan apa. Tapi yang jelas kedutaan Malaysia itu dekat banget sama Bukit Bintang di Malaysia. Jadi teman-teman bisa nyari penginapan di Bukit Bintang. Jadi buat teman-teman yang kesana, carilah penginapan di Bukit Bintang Malaysia. Teman-teman bisa cari juga di Traveloka penginapan Bukit Bintang yang ada di Bukit Bintang. Kemarin kita nginep di Royal Palm Lodge, right? Lodge. Ya, Lodge Royal Palm. Di situ alhamdulillah deket sama kedutaan Indonesia dan deket pula buat nyari makanan. Karena dekat sama tempat kuliner yang ada di Malaysia, dekat sama segala macam di Bukit Bintang di situ tempatnya. Dan kalau teman-teman mau makan masakan India juga enak, karena kalau teman-teman nginep di Royal Palm itu di belakang gedung Royal Palm itu ada masakan India itu bukannya 24 jam dan harganya murah. Bisa dibilang murah karena kalau misalnya teman-teman beli makanan di sekitar situ, di sekitar restoran, lumayan sih agak mahal karena Bukit Bintang ya, karena KL itu lebih mahal karena ibu kota, dan Bukit Bintang juga harganya lumayan mahal karena pusat turis, karena turis kebanyakan di situ jadi agak di up gitulah harganya. Tapi kalau di masakan India itu halal, terus masakannya enak juga dan
lumayan terjangkau, bisa tinggal di situ. Kemarin kita nyari tempat di situ, tapi kalau teman-teman mau nyari yang pelayanannya juga alhamdulillah kemarin bagus pelayanannya dan punya wifi juga di sana. Alhamdulillah itu enak juga di sana. Terus di sebelah Royal Palm juga banyak lah istilahnya apa ya namanya hotel-hotel atau hotel-hotel yang besar atau yang kecil banyak. Jadi teman-teman tinggal cari aja di situ, tinggal search di Traveloka. Nah kalau dari situ teman-teman bisa jalan kaki menuju kedutaan Indonesia karena jaraknya nggak jauh, cuman kira-kira 10 menit sampai 15 menit untuk jalan ke kedutaan. Kemarin kita milih jalan ke kedutaan karena kita pengen lebih mengenal ya teman-teman, lebih mengenal Malaysia, lebih pengen jalan lah gitu, pengen tahu nih Malaysia kayak gimana sih gitu ya, pengen tahu jalanan-jalanan Malaysia. Jadi kita milih untuk jalan. Dan di situ kalau misalnya naik bis agak susah naik bis, jadi teman-teman bisa telepon taksi kalau di sana atau telepon kayak Grab juga di sana karena ada Grab juga di sana. Jadi bisa hubungin Grab untuk menuju ke kedutaan. Tapi kalau teman-teman untuk yang backpacker pengen menghemat bisa jalan kaki karena dekat banget. Nah teman-teman di sana hotelnya udah Siska jelasin, dan di Bukit Bintang tinggalnya juga Siska udah jelasin, mendingan pilih Bukit Bintang karena Bukit Bintang itu enak. Terus Siska mau jelasin juga ya teman-teman, di Malaysia itu ada yang namanya bis gratis. Jadi ada bis gratis, right? Ya. Jadi ada bis gratis di Malaysia. Itu bis gratis itu namanya GoKL. Jadi teman-teman itu kalau misalnya mau ke Bukit Bintang itu bisa naik bis gratis. Jadi nggak usah bayar, bisa menghemat pengeluaran teman-teman semua. Nah rutenya itu kalau teman-teman mau naik GoKL itu dari KL Sentral. Jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman itu dari airport teman-teman bisa naik bis yang menuju KL Sentral. Nah nanti dari KL Sentral teman-teman di situ hanya jalan lurus aja ke depan sampai keluar gedung KL Sentral. Atau teman-teman bisa ada security di sana, banyak banget security, bisa tanya ke security tentang gimana caranya ngedapetin GoKL atau nyari halte GoKL. Nanti security bakalan bantu teman-teman buat nunjukin di mana halte GoKL. Nah di halte GoKL itu teman-teman bisa bisa naik GoKL yang menuju Bukit Bintang. Jadi GoKL itu punya 5 rute. Kemarin itu Siska di sana punya 5 rute. Green Line, terus Purple Line, Blue Line, Pink Line, sama Orange Line. Jadi ada 5. Jadi ya Blue, Green, Red, and then Purple sama Orange. Orange and white. Ya. Oh iya punya White Line juga. White is new. Orange have apa? Orange have orange and white. Ya, jadi new. Ya, jadi ada banyak lah GoKL. Cuman kalau dari KL Sentral itu nanti teman-teman bisa cek. Jadi di setiap halte itu ada denah. Teman-teman di situ ada denahnya. Nanti kemana teman-teman harus untuk rute ke Bukit Bintang teman-teman harus kemana dulu. Buat yang butuh mapnya bisa nyari map GoKL di Google, nanti dijelasin rute-rute GoKL dari mana aja. Jadi menurut lainnya jadi menurut warna-warnanya nanti bakalan dijelasin. Nah nanti dari situ teman-teman bisa menuju ke Bukit Bintang. Nah setelah teman-teman di Bukit Bintang naik GoKL itu karena free, teman-teman bisa nyampe ke Bukit Bintang. Nah dari situ teman-teman bisa datang ke kedutaan. Jadi kedutaan Malaysia itu hanya buka dari Senin
sampai Kamis. Jumat buka tapi setengah hari ya teman-teman, cuma sampai jam 11. Jadi teman-teman kalau yang mau bikin telek visa atau call visa sama aja, biasanya orang ada yang bilang telek visa, ada yang bilang call visa, mendingan jangan ngambil hari Jumat. Jadi mending hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, karena itu tutupnya jam 4 sore. Kalau misalnya hari Jumat itu hanya sampai sebatas jam 11 sebelum waktunya sholat Jumat, jadi lebih singkat. Nah di situ teman-teman nanti bakalan bawa telek visa. Persyaratannya adalah bawa surat telek visa dari Indonesia. Nah udah gitu dokumen jangan lupa teman-teman, itu yang dibutuhin adalah dokumen-dokumen semua itu bawa aja, lengkapin semua sama foto. Jadi foto pasangan kalian yang mau bikin telek visa. Kemarin Siska bawa dokumennya Omar, fotonya Omar, itu penting untuk dapat telek visa. Jadi ngajuin dulu ke imigrasi bukan imigrasi, ke kedutaan, maksudnya ke kedutaan yang ada di Malaysia gitu. Nah nanti teman-teman bisa datang ke kedutaan yang ada di Malaysia. Di situ teman-teman bakalan dapat antrian, nomor antrian, dan biasanya si telek visa itu bakalan kayak diteliti dulu, terus bakalan disetujui atau enggak sama kedutaan Malaysia. Dan seperti biasa teman-teman, di Malaysia pun ada yang namanya agensi. Jadi teman-teman kalau yang nggak mau ribet ya, karena kalau misalnya di Malaysia itu kita nggak tahu, kalau yang teman-teman punya saudara di Malaysia, kita nggak tahu harus kemana, dan nggak tahu apa-apa tentang di Malaysia. Kalau saran Siska, pakailah agensi yang ada di Malaysia juga, karena di Malaysia juga punya agensi. Nah buat teman-teman yang mau kayak mau tahu agensi mana aja sih, karena banyak banget agensi di sana juga. Nanti kita setelah di kedutaan bakalan ketemu sama beberapa agensi di sana yang nawarin bantuan. Buat teman-teman yang mau tahu sebelum datang ke sana, nanti kita bakalan kasih tahu agensinya juga, karena kemarin hari Jumat dan kita ngejar waktu untuk balik ke Indonesia, cepat balik ke Indonesia, akhirnya kita pakai agensi juga yang ada di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, Siska atau Omar pakai agensi apa ya di Malaysia gitu untuk ngebantu lancarnya telek visa kita ya, we can share about agency in Malaysia before we meet with Pak Yusuf in Malaysia, right? Agency help us for get someone aman ya telek visa ya. Nah nanti kita bakalan share ke teman-teman. Kita kemarin pakai agensinya deketan sama kedutaan Malaysia, nanti namanya Pak Yusuf. Nanti kita share kalau teman-teman butuh, nanti kita bakalan share tentang agensi ini, tentang Pak Yusuf ini. Dia nggak cuma ngebantu untuk telek visa orang Maroko, tapi dia ngebantu untuk telek visa dari negara manapun. Jadi teman-teman yang nikah selain sama orang Maroko dan pengen ngajuin telek visa di Malaysia, nanti kita bakalan kasih nomornya Pak Yusuf buat bantu. Bukan iklan juga teman-teman, hanya untuk membantu teman-teman biar mempermudah teman-teman ngedapetin telek visa di sana. Kalau emang teman-teman nggak mau ribet di Malaysianya, kalau teman-teman misalnya cuman bentar di Malaysianya, cuman mikir saya pengen sebentar aja lah di Malaysianya, terus nggak mau ribet sama ini itu gitu, karena saya nggak tahu Malaysia, nggak tahu apa-apa tentang Malaysia gitu. Nanti kita bakalan share tentang Pak Yusuf. Tapi kalau teman-teman yang sekalian honeymoon di Malaysia dan berencana buat tinggal agak lama di Malaysia, ya kenapa enggak gitu, ikutin ini aja. Jadi ngikut kedutaan Indonesianya aja gitu, tanpa agensi juga nggak apa-apa. Jadi pilih aja, teman-teman bisa pilih mau agensi atau mau tanpa agensi, itu bebas. Jadi di sini Siska juga nggak maksa buat pakai agensi, nggak maksa. Nah bebas aja. Jadi gitu, nanti setelah di
Malaysia dapat akhirnya, misalnya teman-teman yang dikasih lah televisa gitu, di ACC televisanya. Nah teman-teman itu bisa bawa televisa ini ke Indonesia dan selesailah perjuangan kitasnya yang ada di Malaysia. Teman-teman tinggal ngasih si televisa ini ke mana, ke imigrasi atau ke agensi teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum nonton video Siska tentang kitas, boleh dilihat di list YouTube kita tentang kitas. Nah di situ kita bakalan ngebahas tentang kitas sebelum dapat televisa ini. Nanti televisa ini your televisi oh nanti teman-teman bisa ngelihat ya televisa ini di video kita sebelumnya tentang kitas, atau sekarang Omar bakalan nunjukin lagi ke teman-teman apa itu televisa yang didapat di Malaysia. Jadi buat lebih jelasnya teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya itu tentang kitas. Nah di situ itu perjalanan kita sampai akhirnya kita dapat kitas. Nah nanti setelah teman-teman dapat kitas, teman-teman baru bisa istilahnya apa ya, bisa tenang gitu, karena pasangan teman-teman bisa dengan mudahnya tinggal di Indonesia dalam waktu yang lebih lama lagi. Nah televisa itu kayak gini. Ini kayak gini. Jadi teman-teman bakalan dapat yang kayak gitu juga, dan teman-teman bakalan dapat cashnya juga kayak gini. Cashnya this oh no problem, this is only cash. Only cash kitas ya where kitas. Oh nanti teman-teman bakalan ada capnya juga kayak gini. Nah kayak gini ya. Jadi itulah perjalanan panjang dari proses LDR kita sampai akhirnya kita nikah. Jadi banyak tahapan-tahapannya teman-teman. Jadi setelah teman-teman nikah jangan dulu kita udah nikah nyantai dulu lah, honeymoon dulu. Ternyata nggak bisa teman-teman, karena harus ada prosedur-prosedur lainnya juga. Jadi harus banyak yang dipersiapin juga setelah menikah. So itulah cerita kita sampai kita akhirnya bisa tinggal di Indonesia kayak sekarang ini. Itu ceritanya, prosesnya lumayan lama, tapi alhamdulillah banyak pihak yang ngebantu. Buat semua pihak yang ngebantu kita, mulai agensi di Bandung, buat agensi di Malaysia juga, buat imigrasi, pihak imigrasi, dan buat KUA yang udah membuat pernikahan kita berlangsung lancar, dan buat semua pihak yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Terima kasih, berkat kalian semua akhirnya kita sampai di posisi sekarang ini bisa menikah. Alhamdulillah kita ketemu orang-orang yang baik, yang terbaik, yang ngebantu kelancaran kita sampai sekarang. So teman-teman, kalau ada pertanyaan apapun boleh bertanya di komen YouTube kita, insya Allah kita bakalan bantu. Dan bertanya apapun seputar gimana sih di Malaysia, seputar kita, seputar dokumen, seputar televisa, seputar stay over, atau seputar apapun, masakan atau apapun, boleh ya teman-teman. Ditunggu komennya, ditunggu masukannya juga di video kita. Kalau misalnya temannya ada yang mau bertanya, aku punya topik baru nih, ada mau bertanya tentang topik baru yang misalnya bakalan ide buat bakalan kita bahas di video selanjutnya, misalnya tentang apa gitu, kita insya Allah bakalan bahas di video selanjutnya. So terima kasih teman-teman, selalu dukung video kita dengan cara subscribe, dan terima kasih buat yang subscribe. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.